mulai presentasi dari eksposisi kitab-kitab sejarah, dan kesempatan pertama akan saya berikan kepada Felisobia Benyamin. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih Tina buat waktu yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan tugas tentang eksposisi kitab sejarah. Baik, saya akan memulai presentasinya. Satu Tawarik 8, penjelasan singkat anak-anak Benyamin. Next. Isi pasal anak-anak Benyamin, keturunan Saul dan Yonatan. Judul perikop, daftar keturunan Benyamin, kita bisa lihat dalam Tawarik 8 ayat 1-28, dan keturunan Saul di Tawarik 8 ayat 29-40. Tafsiran generasi yang istimewa selain suku Yehuda dan Lewi, suku Benyamin juga diistimewakan karena kesetiaan kepada suku Daud dan ibadah Bait Allah. Suku Benyamin dalam pasal 7 adalah yang bersekutu dengan kerajaan utara, dan di pasal 8 adalah yang bersekutu dengan kerajaan Yehuda. Ada 4 kelompok suku Benyamin dalam perikop ini. Yang pertama, yang tinggal di Geba, ayat 1-7. Silsilah dimulai dari Benyamin, ayat 1, dan langsung menyempit pada cucunya. Bisa dilihat dalam ayat 6, Ehud adalah hakim yang membawa kemenangan kepada Israel ketika melawan Raja Moab, Eglon. Bisa kita lihat dalam Hakim-Hakim 3 ayat 12-30. Penyebutan Geba menunjukkan bahwa daerah ini tetap milik mereka setelah pembangunan. Kedua yang tinggal di Moab, Ono, Lot, bahwa daerah ini tetap milik mereka setelah pembangunan. Bisa kita lihat dalam ayat 8-13. Bagian kedua ini menyoroti Saharim, tinggal di Moab. Bisa kita lihat dalam ayat 8 dan dimunculkan di sini. Saharim tinggal di Moab, ayat 8. Lalu keturunan Elpal membangun Ono dan Lot. Penyebutan kesuksesan pembangunan kota menyatakan berkat Allah bagi yang mendirikannya disebut Gad dan telah direbut oleh Bria dan Sema. Penyebutan 4 nama tempat ini mensahkan kepemilikan suku Benyamin atas wilayah-wilayah tersebut. Ketiga, yang tinggal di Yerusalem, bisa kita lihat dalam ayat 14-28, kalimat itulah para kepala puak. Bisa mengucapkan semua nama dalam ayat 14-27, namun dalam ayat 9, sampai 13-9 hanya nama Yorham yang muncul. Bisa kita lihat dalam ayat 9-8, dengan demikian kemungkinan hanya nama dalam ayat 26-27 yang dimaksud.
Sebagian dari suku Benyamin telah kembali ke Yerusalem dan mereka diharapkan memiliki peran besar dalam pemulihan umat Allah. Yang keempat, yang berhubungan dengan Yerusalem, Yehiel adalah bapa, pembaca pendiri. Gibeon, daftar ini juga menunjukkan Kishi dan Saul, raja pertama Israel. Lalu disebutkan pula Yonatan, sahabat karib Daud, dan Maribel, yang dikasihi Daud. Terdapat dalam ayat 6-13. Ayat 35-40 mendaftarkan banyak orang perkasa serta banyak keturunan. Di sini ditunjukkan sumbangan militer mereka dan berkat Allah. Penyambutan para leluhur yang terhormat membuat suku Benyamin harus dihormati. Renungkan, generasi kini akan berdampak sangat besar kepada generasi yang akan datang. Berbuatlah sesuatu agar generasi kita istimewa karena kesetiaanmu telah kepada Allah. Sekian dan terima kasih. Demikian presentasi saya. Terima kasih, Tina. Terima kasih buat presentasi dari Kak Sophie. Dan selanjutnya kesempatan kedua kita akan berikan kepada Bapak Welly yang akan mempresentasikan kitab sejarah, yaitu kitab 1 Samuel. Dengan hormat, waktu dan tempat saya berikan kepada Bapak Welly. Terima kasih. Salam, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Kristus. Tugas eksposisi kitab-kitab sejarah, saya mendapat tugas dari 1 Samuel 1 ayat 1 sampai 28. Next. Pengantar kitab 1 Samuel 1 ayat 1 sampai 28. Seorang laki-laki dari Ramataim Sofim dari pegunungan Efraim yang bernama Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Sub. Orang ini mempunyai dia orang istri yang bernama Hana dan yang seorang lagi bernama Penina. Penina mempunyai anak, sementara Hana tidak memiliki anak, karena Tuhan menutup kandungannya. Kita bisa baca dalam 1 Samuel 1, ayat 1 sampai 2 dan ayat 5. Next. Pada suatu kali, Hana berdiri di rumah Tuhan. Sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih, Hana berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasarlah Hana kepada Tuhan, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ayat 1 Samuel 1 ayat 9 sampai dengan 11. Karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja yang bergerak-gerak, tapi suaranya tidak terdengar. Maka Imam Eli menyangka kalau Hana sedang mabuk. Tapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hamba-Mu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati, aku berbicara demikian lama. Jawab Imam Eli, pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Setelah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hamba-Mu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Dalam 1 Samuel 1 ayat 13 sampai 18. Next. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Lalu Elkana suami Hana pergi dengan seisi rumahnya, mempersembahkan korban sembelihan tahunan dan korban nasarnya kepada Tuhan.
Tetapi Hana tidak turut pergi, sebab katanya kepada suaminya, nanti apabila anak ini cerai susu, maksudnya di sini sudah tidak menyusui, aku akan mengantarkan dia, maka ia akan menghadap ke hadirat Tuhan dan tinggal di sana seumur hidupnya. Next. Kemudian Elkana berkata kepada Hana, perbuatlah apa yang kau pandang baik, tinggallah sampai engkau menyapi dia. Hanya Tuhan kiranya menepati janjinya. Jadi tinggallah Hana dan menyusui anaknya sampai disapinya. Setelah perempuan itu menyapi anaknya, dibawanyalah anak itu dengan seekor lembu jantan yang berumur 3 tahun, 1 eva tepung, dan sebuyung anggur. Lalu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Shilo. Setelah menyembelih lembu, mereka mengantar anak-anak itu kepada Imam Eli. Kita bisa baca dalam 1 Samuel 1 ayat 21 sampai 25. Next. Nah, latar belakang kitab 1 Samuel 1 ayat 1 sampai 28. Kitab Samuel merupakan salah satu dari kitab yang termasuk di dalam kitab-kitab sejarah pada Perjanjian Lama di Alkitab umat Kristen. Dan kitab ini merujuk pada tokoh Samuel sendiri. Dalam kitab Ibrani, kitab Samuel dijadikan atau menjadi bagian dari kitab-kitab kolektif yang bernama Kitab Samuel, yang merupakan bagian dari narasi sejarah Israel kuno yang termasuk dalam kelompok nabi-nabi pertama. Next. Nah, penulis kitab Samuel ditulis oleh Samuel sampai dengan pasal 25 dan juga mencatat tentang kematiannya. Kemudian tulisan berikutnya ditulis oleh sang pelihat, yaitu Gad, dan seorang nabi yang juga seorang sejarawan yang bernama Nathan. Gad artinya mujur. Disebut Gad sang pelihat adalah seorang nabi atau pelihat yang disebut dalam Alkitab Ibrani atau akad lama di Alkitab Kristen. Gad hidup pada sekitar yang belakang sekali, zaman ke-11 sebelum Masehi sampai awal zaman ke-10 sebelum Masehi. Nabi Nathan adalah nabi pada zaman Raja Daud yang dicatat di Alkitab Ibrani dan kitab Perjanjian Lama Alkitab Kristen. Nabi Nathan juga adalah putra ketiga dari 4 anak laki-laki yang dilahirkan oleh Batseba bagi Raja Daud di Yerusalem. Kita bisa baca dalam 2 Samuel 5 ayat 14. Next. Penulis kitab ini, tujuan kitab Samuel ditulis, kitab ini ditulis menguraikan titik peralihan yang kritis dalam sejarah Israel dan bertujuan untuk memusatkan perhatian pada permulaan kerajaan Israel dan juga menceritakan sejarah kepemimpinan Samuel sebagai hakim yang terakhir di Israel dan sejarah dari kepemimpinan raja pertama Israel, yaitu Saul, dan kemudian digantikan oleh Daud sebagai raja yang dipilih oleh Allah. Next. Kesimpulannya, poligami adalah hal yang lazim dilakukan oleh kalangan Israel. Biasanya itu terjadi karena istri pertama tidak dapat memberikan keturunan. Sekalipun dikatakan lazim, namun poligami juga dapat membawa masalah, kekecewaan, tekanan, dan kesedihan di hati, seperti juga yang dialami oleh Hana, istri Elkana. Hana menderita penghinaan dari Penina karena Hana tidak dapat memberikan keturunan kepada suaminya Elkana. Sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Kita bisa baca dalam ayat 5. Maka ketika berada di rumah Tuhan, Hana memohon kepada Tuhan agar ia dianugerahi seorang putra. Dan Hana bernasar bahwa anaknya itu kelak akan dipersembahkan kepada Allah sejak masih kanak-kanak. Di dalam 1 Samuel 1 ayat 22 sampai 24. Next. Jadi kesimpulan dari 1 Samuel 1 tadi, ayat 1 sampai 28, melalui kisah Hana ini, kita dapat melihat dan dapat belajar bahwa orang beriman tidak luput dari berbagai situasi yang sulit. Dan suka tidak suka, atau mau tidak mau, kita harus menghadapi apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Dalam situasi yang demikian, pasti akan membawa kepada kita kesedihan, kekecewaan, dan penderitaan yang begitu berat. Namun, janganlah berputus asa, apalagi meninggalkan atau lari dari Tuhan. Sebab, dengan kekuatan sendiri, kita tidak mampu mengatasi.
dengan pikiran kita atau kita datang kepada orang lain atau manusia, semua akan sia-sia. Kita bisa baca dalam Yeremia 17 ayat 5-8. Oleh karena itu, marilah kita datang kepada Tuhan, memohon pertolongannya dan membawa serta menyerahkan seluruhan masalah atau pergumulan hidup kita kepada Tuhan, biar Ia akan menyelesaikannya. Demikian presentasi saya. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Oke, terima kasih buat presentasi dari Pak Willy. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya, yang ketiga, saya akan presentasi dari kitab 2 Samuel. Shalom, perkenalkan nama saya Tina Dilas Nirawasi Litonga. Di sini saya akan mempresentasi kitab-kitab dari kitab-kitab sejarah, yaitu kitab 2 Samuel. Latar belakang dari kitab 2 Samuel yaitu penulis kitab 2 Samuel. Kitab ini ditulis oleh Samuel sendiri. Waktu penulisannya ditulis pada abad ke-10 sebelum Masehi. Tujuan penulisan kitab ini untuk melanjutkan sejarah yang bersifat nubuat dari sifat teokratis kerajaan Israel. Next. Tema dari kitab 2 Samuel adalah pemerintahan Daud. Latar belakangnya, jikalau 1 Samuel meliputi sejarah selama hampir 1 abad dari kelahiran Samuel hingga kematian Saul, maka 2 Samuel hanya mencatat pemerintahan Daud, suatu masa yang lamanya 40 tahun atau sekitar 1010 sampai 970 sebelum Masehi. Selanjutnya, siapakah Samuel itu? Samuel adalah tokoh Bani Israel yang hidup pada akhir masa kesukuan atau hakim-hakim dan awal masa kerajaan. Ayahnya bernama Elkana dan ibunya bernama Hana. Selanjutnya, ini adalah foto Samuel dan ibunya, yaitu Hana. Samuel lahir dari rintihan 2 ibu. Selanjutnya, 2 ibu yang mandul, yaitu Hana. Hidupnya tekun jadi abdi Allah. Samuel juga nabi yang mengurapi 2 raja pertama kerajaan Israel, yaitu Saul dan Daud. Samuel dalam Alkitab merupakan hakim terakhir sebelum akhirnya Bani Israel memasuki ke masa kerajaan. Selanjutnya, kitab Samuel ini saya akan mengekspos 2 Samuel 11 ayat 1 sampai 27, yaitu di mana berbicara tentang kegagalan Raja Daud. Di dalam kitab 2 Samuel 11 ini, Raja Daud melakukan kesalahan yang besar di mata Tuhan, di mana Raja Daud meniduri yang bukan istrinya, yaitu Batseba, istri Uria, dan merencanakan kematian terhadap Uria, suami Batseba. Selanjutnya, Samuel 11 ayat 1 sampai 15 menceritakan tentang Daud dan Batseba, di mana sementara tentara Israel sedang mengepung kota Raba. Daud tidak mengerjakan apa-apa selain istirahat dan berjalan-jalan di atas sotoh rumahnya. Pada suatu sore, ia melihat seorang perempuan cantik, dan kemudian Daud menyuruh agar perempuan itu dibawa kepadanya. Dalam suatu permainan, kata menyuruh yang muncul berkali-kali dalam pasal 10 dan pasal 11 menyiratkan bahwa Daud ini memang suka menyuruh. Di sini kita bisa melihat wewenang Daud. Kemudian dikisahkan bahwa Batseba menyuruh orang memberitahu kepada Daud bahwa dirinya hamil di ayat yang kelima. Kemudian Daud menyuruh Uria kembali dari medan perang. Dalam kitab 2 Samuel 11 ini, di mana Daud telah meniduri
Batseba, istri Uriah, tentu itu dia melakukan perzinahan, dan itu perzinahan itu tidak disukai Tuhan. Itu benar-benar dosa yang paling menyedihkan. Selanjutnya 2 Samuel 11 ayat 16 sampai 27, di mana Daud merencanakan kematian Uriah. Perintah yang diberikan oleh Daud kepada Yoab untuk membunuh Uriah tidak dijalankan persis sebagaimana diperintahkan. Daud bermaksud agar Uriah sendiri yang dibunuh dengan cara seolah-olah suatu kecelakaan. Yoab yang cukup terkenal sebagai ahli strategi perang membujuk agar orang-orang Raba supaya menyerang. Serangan itu menyebabkan kematian beberapa orang Israel. Satu di antaranya ialah Uriah. Kini Yoab yang mengetahui kemungkinan bahwa Daud akan marah karena adanya penyimpangan. Dia menyiapkan dengan seksama utusan yang akan disuruhnya menghadap Daud. Apa yang dikatakan Daud tidak hanya memberi gambaran tentang keadaan perang, melainkan juga mengenai apa yang ada dalam pikiran Yoab. Misalnya ia memperingatkan agar pasukannya tidak terlalu dekat dengan tembok kota. Hal ini mengingatkan orang pada Abimelek yang mati secara memalukan di tangan seorang wanita karena terlalu dekat dengan tembok kota. Jawaban Daud cukup mengherankan. Hal semacam itu terjadi di peperangan, katanya, dan pedang tidak mengenal pembedaan. Itu di ayat yang ke-25. Di kemudian hari, Daud akan menyesali kata-katanya ini, ketika ternyata yang menjadi korban pedang adalah anaknya sendiri. Ketika menjawab seakan-akan ia sedang mendengar laporan mengenai peperangan, ia memberi pesan yang sesuai agar penerusan usaha pengepungan kota Raba dengan gagah berani. Setelah berlama-lama dengan adegan antara Daud dan utusan ini, cerita kembali cepat-cepat mengisahkan kesedihan Batseba atas kematian Uriah, perkawinannya dengan Daud, dan kematian anaknya. Semua ada dalam ayat 26 sampai 27. Perzinahan dan pembunuhan itu selesai dan akhirnya pengadilan Tuhan tiba. Hal yang jahat telah dilakukan Daud adalah jahat di mata Tuhan. Pengadilan ini menjadi kunci apa yang akan menyusul. Oke, selanjutnya. Renungan yang kita pelajari dari 2 Samuel 11 ayat 1 sampai 27 ini, bagian ini mengingatkan kita bahwa kondisi rohani kita tidak pernah aman. Setiap hari adalah peperangan untuk mematikan dosa dan menaati Allah. Tidak ada saat di mana kita berhenti bergantung kepada Allah. Ketika keadaan rohani kita berhenti menyadari bahwa kita sedang berperang, maka kerohanian kita itu pasti hancur di dalam dosa. Tetapi ketika kita sadar bahwa kita sedang berada dalam peperangan rohani, maka kita tidak akan tenang. Kita akan terus berjaga-jaga dan bergantung kepada Tuhan. Siapakah di antara kita yang mempunyai karakter agung seperti Daud? Siapakah di antara kita yang mengasihi Allah dan memuji Dia dengan puji-pujian yang lebih indah dari Mazmur-Mazmur Daud? Jika Daud pun dapat jatuh demikian dalam, bukankah kita juga dapat jatuh sedemikian dalam? Jangan berhenti melihat kepada Allah dan berserah kepada Dia. Taati Dia dan perbaharui senantiasa hati kita untuk hidup di dalam kesucian Allah. Bagaimana caranya kita hidup di dalam kesucian Allah? Yang pertama, Daud jatuh ketika dia berhenti berjuang di dalam peperangan. Daud tidak maju bersama dengan pasukan Israel. Dia tidak lagi berjuang dan bertarung seperti ketika dia masih dalam pelarian dan seperti ketika dia masih baru menjadi raja Israel dan pergi memerangi Filistin. Demikian juga kita akan sangat mudah jatuh bila kita tidak lagi berjuang untuk kondisi rohani kita. Jika kita tidak tekun memelihara relasi kita dengan Tuhan dan dengan firman-Nya,
Dari manakah kekuatan untuk bertahan dalam peperangan melawan dosa? Hal kedua adalah Daud tidak lagi bergantung pada Tuhan. Sejak dia berniat mengikat perjanjian dengan orang Amon, hingga peperangan melawan Amon dan Aram. Daud tidak lagi bertanya kepada Allah mengenai apa yang harus dilakukan. Dia terus-menerus mendapatkan kemenangan sehingga keadaan jiwa yang bergantung kepada Tuhan mulai hilang. Demikian juga ketika hidup kita mapan dan nyaman, semua tersedia. Untuk apa lagi berdoa? Untuk apa lagi memohon kepada Tuhan? Bukankah tanganku sanggup mendatangkan semua yang aku perlukan? Bukankah saya cukup kuat untuk menjalani hidup ini? Tetapi di saat kita merasa kuat, disitulah kelemahan kita. Jadi kita tuh perlu Tuhan, jangan lupa sama Tuhan. Apapun yang kita alami, kita harus tetap mengandalkan Tuhan. Jangan sampai iman kita lemah. Demikian presentasi yang boleh saya sampaikan dari 2 Samuel. Tuhan Yesus memberkati. Oke, selanjutnya saya akan berikan kesempatan keempat untuk Karisita. Shalom, selamat sore semuanya. Saya bersyukur untuk anugerah Tuhan, sehingga pada sore hari ini kita boleh sama-sama belajar untuk kita mengeksposisi kitab-kitab sejarah. Saat ini saya akan mengeksposisi kitab Rut. Kitab Rut menguraikan peristiwa dalam kehidupan suatu keluarga Israel pada zaman para hakim, sekitar 1375 sampai 1050 sebelum Masehi. Penulis kitab ini tidak diketahui dan tidak pernah disebutkan dalam Alkitab, sekalipun tradisi Yahudi, misalnya Talmud, menyebutkan Samuel sebagai penulisnya dan ditulis pada abad ke-10 sebelum Masehi. Secara geografis, latar belakang dalam 18 ayat pertama kitab ini adalah di tanah Moab, di sebelah timur Laut Mati, dan sisa dari kitab ini terjadi di Bethlehem di Yehuda. Secara liturgis, kitab ini menjadi salah satu dari 5 gulungan dari bagian ketiga Alkitab Ibrani, yaitu Hagiographa, tulisan-tulisan kudus. Kitab ini hanya merunut keturunan Rut sampai Raja Daud. Kita boleh lihat di Rut pasal 4 ayat 21 sampai 22. Mungkin sekali kitab ini ditulis pada zaman pemerintahan Daud. Garis besar kitab Rut. Yang pertama, kemalangan Naomi. Kita lihat di Rut 1 ayat 1 sampai 5. Naomi dan Rut 1 ayat 6 sampai 22, di mana ada 3 bagian. Yang pertama, keputusan Naomi untuk meninggalkan Moab. Pasal 1 ayat 1 sampai 5, kasih Rut yang setia. Pasal 1 ayat 14 sampai 18, Naomi dan Rut ke Bethlehem. Pasal 1 ayat 19 sampai 22. Yang ketiga, Rut bertemu dengan Boas di ladang waktu panen. Dilihat dari pasal 2 ayat 1 sampai 23. Pemeliharaan Allah dalam keputusan Rut. Pasal 2 ayat 1 sampai 3. Persediaan Allah dalam keputusan Rut. Pasal 2 ayat 4 sampai 16. Rut bercakap-cakap dengan Naomi. Pasal 2 ayat 17 sampai 23. Rut dan Boas di tempat penggirikan. Dilihat dari pasal 3 ayat 1 sampai 18. Boas menikahi Rut. Pasal 4 ayat 1 sampai 3, di mana ada 2 bagian, perjanjian penebus kerabat, dilihat dari pasal 4 ayat 1 sampai 12, dan pernikahan dan seorang putra, pasal 4 ayat 13. Perwujudan harapan Naomi dilihat dari pasal 4 ayat 14 sampai 17,
silsilah keturunan Daud dilihat dari pasal 4 ayat 18 sampai 22. Tema dari kitab Rut sendiri adalah kasih yang menebus. Tujuan dari kitab Rut yang pertama, kitab ini ditulis untuk menguraikan bagaimana melalui kasih yang berkorban dan pelaksanaan hukum Allah yang benar, seorang wanita muda Moab yang saleh menjadi buyut Raja Israel, Daud. Kitab ini juga ditulis untuk melestarikan sebuah kisah indah dari zaman hakim-hakim mengenai sebuah keluarga saleh yang kesetiaannya dalam penderitaan sangat kontras dengan kemerosotan rohani dan moral yang umum di Israel pada masa itu. Ciri khas dari kitab Rut. Yang pertama, kitab ini merupakan salah satu dari 2 kitab dalam Alkitab yang memakai nama seorang wanita, yang salah satunya adalah Esther. Kitab ini ditulis dengan latar belakang gelap dari ketidaksetiaan dan kemurtatan Israel sepanjang masa hakim-hakim, sambil menguraikan sukacita dan kesusahan sebuah keluarga yang saleh di Bethlehem selama masa yang kacau balau. Ketiga, kitab ini menunjukkan bahwa rencana penebusan Allah juga mencakup orang bukan Israel yang pada masa PL ditempatkan dalam persemakmuran Israel setelah bertobat dan beriman kepada Tuhan. Keempat, penebusan adalah tema inti sepanjang kitab ini dengan peranan penebus kerabat Boaz sebagai salah satu gambaran atau lambang perjanjian lama yang paling jelas mengenai pelayanan syafaat Yesus Kristus. Kelima, ayat yang paling terkenal dalam kitab ini adalah pernyataan Rut kepada Naomi ketika masih di Moab. Kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Dilihat dari pasal 1 ayat 16. Yang keenam, kitab ini memberikan suatu gambaran hidup yang realistis dengan pergumulan dan kesedihan, namun menjelaskan bagaimana iman dan kesetiaan dari umat yang saleh memungkinkan Allah mengubah suatu tragedi menjadi kemenangan dan kekalahan menjadi penebusan. Penggenapan dalam PB, yang pertama, kesengsaraan yang dialami manusia menjadi kesempatan bagi Allah untuk memajukan maksud-maksud penebusannya yang akbar, dilihat dari Filipi 1 ayat 12. Kedua, termasuknya Rut dalam penebusan menunjukkan bahwa keikutsertaan dalam kerajaan Allah bukanlah karena keturunan, tetapi karena menyesuaikan kehidupan dengan kehendak Allah oleh ketaatan yang tumbuh karena iman. Roma 1 ayat 5 dan bisa dibandingkan dengan Roma 16 ayat 26. Kedudukan yang ketiga, kedudukan Rut dalam daftar keturunan Daud dan Yesus. Dilihat di Matius 1 ayat 5, menandakan bahwa semua bangsa akan diwakili di dalam kerajaan putra Daud. Yang keempat, Boaz sebagai penebus kerabat adalah lambang dari penebus agung, Yesus Kristus. Matius 20 ayat 26 dan juga Rut 4 ayat 10. Pesan dari kitab Rut yang pertama, keputusan Rut yang berdampak kepada kekekalan dilihat dari pengabdian, ketaatan, kerendahan hati, dan kesetiaan Rut dalam mengikuti Naomi kemanapun Naomi pergi, serta mempercayai Allah Naomi sebagai Tuhan Allahnya. Dilihat dari Rut pasal 1 ayat 16-17a. Kedua, rencana Allah dapat dipenuhi dengan cara yang tidak terduga. Ketiga, Allah berkarya dalam hidup orang yang setia. Keempat, Allah melimpahkan kebaikan bagi semua orang, bukan hanya bagi orang Yahudi. Kelima, Allah memperhatikan semua orang dan berkarya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kesimpulan, bagaimana hubungan kita yang melekat dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan pada saat keadaan kita tidak baik dapat membawa kepada pemulihan yang mengubah kehidupan, membawanya ke area yang telah Tuhan rancangkan. Karena rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Rancangan Tuhan hari depan yang penuh dengan harapan. Dilihat dari Yeremia 29 ayat 11. Seperti Rut tetap mengikuti Allahnya Naomi, sehingga hidupnya Tuhan pulihkan. Kita melihat penggenapan rancangan sempurna Allah dalam kehidupan Rut, dan kita sebagai anak-anaknya, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Allah. Roma 8 ayat 28.
Ketaatan Rut yang menaati apa yang disampaikan Naomi, dilihat dari pasal 3 ayat 5 sampai 6. Kita pun harus memiliki ketaatan seperti Rut dengan melakukan kebenaran firman Tuhan sesuai yang Tuhan kehendaki dan tidak kompromi lagi dengan dosa. Ketiga, Allah melihat kerja keras dan kesetiaan Rut sehingga Rut diberikan seorang suami, Boaz, seorang putra Obed dan seorang cucu Isai, dan Allah memberi Rut kehormatan berada di daftar keturunan Tuhan Yesus. Bagaimana kehadiran kita berdampak kepada orang lain seperti Rut yang tetap mengasihi Naomi? Kehidupan kita sebagai orang yang sudah ditebus oleh Tuhan dengan darah yang sangat mahal dan pengorbanan Tuhan Yesus, hidup kita harus dapat mengimplementasikan kasih Yesus dengan menghasilkan buah-buah roh yang dapat dinikmati oleh orang lain. Dilihat dari Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Dan kehadiran kita menjadi garam dan terang bagi orang lain, sehingga lewat kehidupan kita orang lain melihat kemuliaan kasih Kristus yang nyata dalam kehidupan kita. Matius 5 ayat 13 sampai 16. Aplikasinya dalam kehidupan kita. Dari pemaparan Rut pasal 3, setidaknya ada beberapa hal yang dapat kita pelajari dari cara Naomi bersikap mengambil keputusan, karena memang Naomi adalah faktor utama pada pasal 3 ini. Yang pertama, kita belajar dari diri seorang Naomi. Kepasifannya yang nampak jelas di awal pasal 2, entah karena kekecewaan dan kepahitan hidup yang dialaminya, bukan merupakan alasan untuk terus berdiam diri. Di tengah kediaman Allah, anugerahnya terus berjalan buat Naomi dan Rut. Naomi bangkit dari keterpurukannya untuk terus melanjutkan hidup bersama menantunya. Anugerahnya, walaupun kita tidak dapat melihat secara langsung, merupakan alasan bagi kita untuk tetap terus berharap ketika tidak ada alasan untuk berharap. Yang kedua, sisi lain dari seorang Naomi adalah kita belajar bahwa ketika mengambil keputusan untuk berbuat sesuatu, Naomi tetap memperhatikan dua sisi, yaitu haknya untuk terus memanfaatkan rasio yang diberikan Allah kepadanya melalui strateginya, tetapi juga kewajibannya untuk patuh pada hukum yang berlaku. Kedua sisi ini sangat seimbang dalam kisah ini. Keinginan Naomi agar Rut kawin lagi setelah masa jandanya berakhir. Dalam hal ini kawin dengan Boaz tetap ingin diwujudkannya bukan sekedar dengan mengandalkannya strateginya, tapi juga ketertundukannya terhadap hukum. Dua sisi ini harus beriringan dalam setiap pengambil keputusan, dan juga Boaz mengambil Rut dengan cara yang benar sesuai dengan aturan yang berlaku, tidak menggunakan cara yang kotor, tidak melewati batasan-batasan. Dilihat dari pasal 3 ayat 13. Yang ketiga, Naomi tahu kapan harus bertindak, kapan harus berdiam diri. Ketika memang waktunya untuk bertindak dengan segala bentuk kelebihan, kekurangan, dan rintangan yang ada. Semua harus dihadapi, namun ada saatnya ketika manusia harus berdiam diri, menunggu hasil dari setiap pekerjaannya, harapannya, dan menggantungkan hasil dari harapan tersebut kepada Tuhan. Menunggu bukanlah kegiatan yang menyenangkan, namun ada kalanya menunggu menjadi saat di mana manusia belajar bergantung sepenuhnya dengan karya Tuhan dalam hidupnya. Belajar percaya pada Allah yang berdaulat, mengatur dan menentukan setiap langkah hidup manusia. Rut menjadi wanita yang diberkati Tuhan dari latar belakang keluarga yang orang berdosa dan tidak punya masa depan. Bahkan dikatakan dari suku yang terkutuk. Tuhan mengubahnya menjadi masa depan yang gemilang. Namun ada ujian bermula dari perkara-perkara kecil. Apakah kita tetap tekun, setia, taat, dan rendah hati, tersungkur di bawah kaki Tuhan Yesus seperti Rut? Dia tersungkur di kaki Boaz adalah gambar dari kerendahan hati. Inilah yang harus kita lakukan, senantiasa datang tersungkur di bawah kaki Tuhan dan merendahkan diri kita di hadapannya. Amin. Sekian presentasi dari saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih buat presentasi dari Karisita.
Kasus selanjutnya saya berikan Kak Stefanus. Kak Irma ya? Persentase selanjutnya saya berikan ke Kak Halo, Irma. saya ya sekarang ya. Ya, Kedengaran nggak, Shalom? ya kedengaran kok. Halo, Ya, silakan Kak Irma. kedengaran nggak? Ya, dengar. Halo, Iya, halo. Shalom. Oke, saya eksposisi dari satu raja-raja dan saya ambilnya dari satu raja-raja 19. Kedengaran nggak? Ini saya ambil mengenai kejatuhan Elia, itu Ahab dan Isabel. Nah, terus penulisnya adalah Elisa. Dalam 1 Raja 19 ayat 2, Ahab menceritakan kepada Isabel apa yang Elia lakukan. Bukan apa yang Allah lakukan. Ini cara yang salah dalam menceritakan, tetapi banyak orang Kristen melakukan kesalahan yang sama. Misalnya mengatakan pendeta itu yang menyembuhkan aku. Yang benar adalah Tuhan atau Allah yang menyembuhkan aku. Terus selanjutnya reaksi Isabel. Kitab ini menceritakan Isabel tidak putus asa dengan kegagalannya atau kekalahannya. Nabi Nabal tetapi ia bahkan menjadi lebih berkobar, tetapi justru Elia yang lalu menjadi putus asa. Seharusnya kita anak Tuhan harus mempunyai mental dan sikap yang gigih dan tekun daripada orang yang belum mengenal Tuhan. Selanjutnya yang dari 1 Raja 19:3-4, Elia itu takut. Elia merasa takut dibunuh oleh Isabel sehingga lari ke Betsheba. Padahal jika kita melihat bagaimana Elia telah disertai oleh Tuhan dan mengalahkan para nabi-nabi Baal. Selanjutnya, kita ingin menceritakan kesalahan Elia tidak meminta petunjuk Tuhan. Kita dapat melihat bahwa ketika Elia mendengar ancaman dari Isabel, Elia langsung lari tanpa meminta petunjuk Tuhan terlebih dahulu. Seharusnya ketika apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, hendaknya kita terutama menanyakan kepada Tuhan akan apa yang terjadi dan apa yang harus kita lakukan. Nah, dan selanjutnya, mengapa Tuhan biarkan Elia jatuh? Itu untuk menunjukkan betapa hebatnya manusia akan hancur jika tidak mengandalkan Tuhan. Mungkin agar Elia sadar akan kelemahannya dan tidak menjadi sombong. Pengorbanan Tuhan dalam ayat 5-8, Elia beristirahat di bawah pohon arar dan Tuhan mengirimkan malaikatnya untuk memberikan makan dan minum. Tuhan tahu kelemahan dari Elia. Mungkin secara pelayanan Elia merasakan kelemahan secara fisik dan Tuhan mengenanganinya kelemahan Elia dengan memberikan makan dan minum kepada Elia. Tuhan menunjukkan kasih setianya kepada Elia, walaupun Elia seperti tidak mengutamakan Tuhan lagi pada saat itu. Kepada kita orang yang tidak setia kepada Tuhan, Tuhan tetap setia kepada kita dan terus
menginginkan keselamatan dan pertobatan setiap anak-anaknya. Nah, dari makanan minuman itu Elia berjalan ke gunung Horeb selama 40 hari 40 malam dan tidak makan dan minum. Jika kita mendapatkan makanan dan minuman yang berasal dari Tuhan, yaitu firman Tuhan, maka kita akan terpuaskan oleh Tuhan dan mampu menjalani segala yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Pesan khususnya, pertama selalu mengandalkan Tuhan, aplikasinya ya, selalu mengandalkan Tuhan dalam segala situasi dan kondisi yang sedang kita alami. Terus membangun hubungan dengan Tuhan sehingga ketika suatu terjadi kepada kita, kita dapat dengan langsung bertanya kepada Tuhan dan apa yang harus kita lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan selanjutnya selalu memenuhi diri kita dengan makanan minuman dari Tuhan sehingga kita selalu dipuaskan olehnya dan mampu mengerjakan segala yang diperintahkannya pada kita. Itu aja, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Irma. Sudah ya? Ya. Selanjutnya saya akan berikan kesempatan kepada Stefanius Firdaus. Halo, dengar nggak suara saya? Dengar. Terima kasih Tina. Pada kesempatan sore hari ini saya akan mempresentasikan tugas eksposisi kitab sejarah yaitu kitab Nehemia dari pasal 1. Dari pasal 1. Tin ulang Tin. Lanjut aja. Yaudah next. Tin. Penjelasan singkat doa Nehemia bagi orang Israel. Next. Isi pasal doa dan kepedulian Nehemia untuk bangsa Israel. Judul perikop, sudut pandang Nehemia. Isi doa Nehemia. Next. Tafsiran, Nehemia mendengar bahwa tembok-tembok dan gerbang-gerbang di Yerusalem dirobohkan. Dan dengan sangat sedih dia mengakui dosa-dosa yang Israel pada Allah dan memohon pelepasan bagi umatnya. Next. Ada 5 struktur dalam perikop ini. Yang pertama, Nehemia mendengar kabar tentang kesukaran besar yang dihadapi bangsanya. Itu tertulis di ayat 3. Tanggapan Nehemia mengakui Tuhan yang berkuasa dan setia pada perjanjiannya. Next. Nehemia mengakui dosanya dan dosa bangsanya. Permohonan Nehemia, ia memohon supaya Tuhan mengingat belas kasihan dari perjanjiannya. Nehemia hendak bertindak menolong bangsanya melalui pertolongan Tuhan. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih semua yang sudah presentasi. Tuhan Yesus memberkati. Udah selesai ya. Terima kasih. Ini saya pendek banget ya.